Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Freeman FS Arwan, Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan video strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator agenda kedua dengan mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Mengapa materi ini menjadi penting? Karena materi ini diberikan kepada pimpinan administrator dalam suatu organisasi pemerintahan. Kedudukan administrator dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas kinerja dari organisasi yang dipimpinnya. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional? Kita lihat, Bas memberikan definisi bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Intinya ialah bahwa kepemimpinan transformasional berusaha untuk menginspirasi, mengedukasi, memberikan coaching agar tercipta kinerja-kinerja yang luar biasa. Adapun dasar hukum pelatihan ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, dan Perlan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun kompetensi yang ingin dibangun dari pelatihan ini ialah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, yakni untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Berikutnya, kita akan melihat keterkaitan dari mata-mata pelatihan yang ada di pelatihan ini, yang kita definisikan menjadi jalan pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Seorang administrator harus memiliki kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja yang saat ini kita pelajari. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja. Yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Dengan memiliki 4 kepemimpinan ini, diharapkan seorang administrator akan memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan implementasi kepemimpinan transformasional. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam pelatihan ini meliputi konsep dasar kepemimpinan transformasional, yang kedua konsep dasar coaching dan mentoring, yang ketiga simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Kita harus ingat bahwa seorang peserta yang akan berhasil apabila dapat dinilai dari kemampuannya mengaplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Hasil pembelajaran yang kita harapkan ialah peserta mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, hasil pembelajaran sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut. Peserta harus mampu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Yang kedua, peserta juga harus mampu menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring. Yang ketiga, peserta juga dapat melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Selanjutnya, materi pelatihan yang disampaikan pada pembelajaran ini, yang pertama ialah materi konsep dasar kepemimpinan transformasional, meliputi submateri bagaimana pengertian dan pentingnya kepemimpinan transformasional. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional.
Yang ketiga, bagaimana karakteristik dan ciri kepemimpinan transformasional tersebut. Selanjutnya, yang kedua, terkait dengan konsep dasar coaching dan mentoring, di mana di sana kita akan mempelajari pengertian, tujuan, dan manfaat serta prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Juga terkait dengan peran dan karakteristik coach dan mentor. Selanjutnya juga termasuk teknik-teknik coaching dan mentoring. Selanjutnya, yang ketiga adalah materi refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional yang meliputi peranan pemimpin transformasional dalam pergerakan inovasi. Yang kedua, penetapan gaya kepemimpinan transformasional. Yang ketiga ialah simulasi coaching dan mentoring dalam rangka menghasilkan kinerja tinggi. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke metode pembelajaran, fasilitator harus melakukan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi perkenalan dari fasilitator, juga perkenalan dari para peserta. Pada kesempatan itu, fasilitator harus melakukan ice breaking sehingga antara peserta dengan fasilitator telah terjalin suatu komunikasi yang mudah agar pembelajaran lebih mudah untuk dilaksanakan dan peserta dapat lebih mudah menangkap dan mencernanya. Selanjutnya, terkait dengan metode pembelajaran yang disampaikan adalah metode pembelajaran andragogik, yaitu pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa melalui metode refleksi diri, ceramah, visualisasi, window shopping. Pada seri kedua, terkait dengan konsep dasar coaching dan mentoring, metode yang dipergunakan adalah buzz group, menyampaikan cerita pendek, mengadakan tanya jawab, mengadakan diskusi kelompok, shopping idea. Selanjutnya untuk seri ketiga, terkait dengan refleksi dan simulasi kepemimpinan transformalitas, metode yang digunakan adalah curah pendapat, make and match, kisah, visualisasi, dan ceramah pendek. Untuk melengkapi pelatihan ini, harus didukung oleh peralatan-peralatan pendukung, diantaranya LCD, proyektor, laptop, whiteboard, modul-modul yang dipergunakan, juga ruangan yang kondusif. Pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa alokasi waktu yang disiapkan untuk pendahuluan itu 1 jam pelajaran, untuk seri pertama 2 jam pelajaran, untuk seri kedua 3 jam pelajaran, untuk seri ketiga 3 jam pelajaran. Kemudian jangan lupa fasilitator menyampaikan penutup di mana peserta diminta untuk membuat rangkuman dari setiap seri yang telah dipelajari sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, hal yang penting yang harus dilakukan oleh fasilitator ialah melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan metode make a match dengan cara menyiapkan pertanyaan dan jawaban yang merupakan pasangan-pasangan, kemudian membagikan pertanyaan dan jawaban tersebut kepada peserta pelatihan. Selanjutnya, peserta diminta untuk mencarikan pasangan yang benar dan peserta juga diminta untuk mendiskusikan jawabannya. Hendaknya evaluasi dilakukan pada setiap materi pokok sesuai dengan indikator hasil pembelajarannya. Demikian video tayangan materi kepemimpinan transformasional yang telah saya sampaikan. Kiranya dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat bahan pelatihan fasilitator kepemimpinan administrator. Sekian dan terima kasih.